Mereka itu the star. Ya. Jadi kita mesti ajarin dong sepuh. Without a good sound engineer, you are nothing. I'm sorry. Kalau ada yang memarah lagi sama saya, silakan. Saya udah biasa dimarahin orang. Marahin orang yang salah nih gitu. Hey, monitor gua, gitu langsung takut nggak boleh begitu. Okay. Jadi hatinya harus singa. Jadi begitu. Monitor gua gak kedengeran nih. Ya sabar lo gitu. Salam Promedia. Dari Promedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Masih bersama dengan saya, Yosuayan, di podcast Berani Belajar Audio di sini. Podcast pro audio nomor 1 di Indonesia. Sweet. Ya, setelah heboh, rame. Luar biasa banget ya, seru banget ya. Memang perdebatannya gimana kita ngobrol tentang musisi versus engineer. Padahal nggak ada yang versus-versusan. Semuanya harus kolaborasi, semuanya harus saling melengkapi. Nggak ada satupun yang lebih karena satu tim. Kita itu nggak nyari Superman, tapi super tim. Disitulah musik bisa dihasilkan dengan baik. Nah, klarifikasi kali ini melanjutkan dari part 1 bersama Raja Terakhir dan sekarang sudah bersama dengan saya, David Klein. Oh ini. Bro Avi, Pak David Klein, seorang founder LPDK, Lembaga Pendidikan David Klein. Selamat morning, brother. How are you? All is good? Sehat? Tato baru nih. Kayaknya klarifikasi dia langsung tampilannya beda gitu. Ya, harus lebih supaya kelihatan preman banget tapi gambarnya kembang semua. Feminin. Feminim. Ya. Susah nih kalau ngomong feminim. Sama Kabayan ini. So, semua sehat, baik, semua kabar? Amin. Semua waduh, aman. Puji Tuhan, alhamdulillah. Ini kita kemarin ngobrolan kita ternyata rame bener di luaran sana. Saya nggak tahu serius. Itu dia, makanya. Orang rame di IG, di sosial media, di TikTok, sampai di Chopping banyak temen-temen pertentangan antara sound engineer dan musisi. Wah, lu kalau gua ketemu sound engineer kayak gitu, gua tampol juga nih. Wah, sampai yang kayak begitu ya. Luar biasa. So, menurut pandangan Bapak David Klein, raja terakhir kita. Beberapa udah baca dong, dikit-dikit gitu ya. Di Netflix itu yang raja terakhir gitu. Iya memang. Tahu nggak? Film yang apa sih yang suku apa tuh yang rambutnya digituin? Apa sih? Game of Thrones? Berseri itu. Iya, serial itu. Bagus sekali tuh filmnya. Nah, ini raja terakhir. Suku barbar itu. Nah. Barbar atau suku apa gitu. Nah, ini adalah raja terakhir dari Sunda Empire. Betul. Yang gitu. Bukan, ngaco. Bukan. Tapi ada Empire judulnya. Iya, ini di Netflix. Ya udah kita anggap aja lah lu raja terakhir dari Sunda Empire. Kumaha damang. Saya. Sampurasun. Oke, menanggapi beberapa perdebatan mengenai engineer, musisi, kan gua juga bisa. Kekerasan nih, bentar. Gue bisa merasa gimana gue merasa nyaman kalau gue nggak diladenin dengan baik. Ini sebelum kita ke Pak David Klein, saya mau sesuaikan dulu dengan konteksnya. Buat teman-teman yang hanya menonton di Choppingan di IG, jadi akan ada lebih baik untuk nonton versi komplitnya di YouTube Promedia Innovative Solution Channel. Dan kalau belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Ikutin dulu pembicaraannya. Caranya gimana sih? Masuk ke YouTube itu gimana caranya? Nah, dari Choppingan itu kita akan lihat, tinggal masuk ke YouTube. Dari situ tulis Promedia Innovative Solution Channel. Itu semua handphone ada YouTube ya? Scroll. Pasti ada, kecuali nggak usah diinstal, nggak bayar. Oh, free. Justru jangan skip iklannya gitu ya, ikutin aja nonton supaya ikutin perdebatannya. Dan konteks yang kita bicarakan pada waktu itu adalah kita membicarakan, Pak David mention tentang FOH. Musisi lu komplainnya ke sound engineer yang ada di FOH itu tidak pada tempatnya. Nah, itu konteks pembicaraan kita di part 1 podcast kita sebelumnya.
Sekarang waktunya klarifikasi dari sisi Oke. Pak David Klein. Bagaimana sih FOH, monitor, lalu broadcast? Penjelasannya gimana? Silakan. Ya. FO itu kan front office. Front off. Iya dong. Kalau Ya. FOH itu baru front of house. House. Kenapa sih akar katanya bisa pakai house? Karena house-nya itu dianggapnya stage. Stage itu Oke. dianggap house untuk para musisi dan artis yang kita layani. Mereka itu the star. Ya. Ya. Jadi kita mesti Ajarin dong Puh, sepuh. gitu. Oke. Because they are the star, Yes, you know. But the star without the sound engineer, you are nothing. I do agree. You do agree? Yes, You sure? because we need the sound engineer as a team. Gitu loh. Iya. Sorry gitu loh. Mohon maaf. Tapi kalau kita mau bermain hanya buat sendirian, nggak perlu sound engineer. Main aja sendirian. Ya. Tapi begitu penonton kita 200.000 orang, without a good sound engineer, you are nothing. I'm sorry. Kalau ada yang memarah lagi sama saya, silakan. Saya udah biasa dimarahin orang. Marahin orang yang salah nih gitu. Jadi gimana sih sebetulnya story behind kata Gini. FOH, front of house? Front of house itu jadi Yes. FOH ya. Front of house atau FOH itu kan memang slang dari Britishnya sendiri ataupun dari USA. Akhirnya semua ngomong menjadi FOH, di Indonesia menjadi FOH. Jadi ada sejarahnya memang Ya, ya. oh iya, sejarah, waduh, sejarah itu panjang sekali mulai dari 1969 meledak sejak Woodstock, amburadul itu. Ini musikologi nih, ini dasar ilmu Ya, musik. kebetulan guru-guru besar saya itu banyak gitu ya, bukan satu, saya nggak bisa sebutkan satu persatu, tetapi puji Tuhan, alhamdulillah bahwa memang keluarga saya sangat berada di daerah musisi dan audio. Oke. Pas saya sadari kan gitu, saya sudah pernah bicara bahwa saya pernah punya, ayah saya pernah punya rental namanya Dragon kan. Ya. Waktu itu di Bandung belum ada dan sebagainya, di Jakarta juga belum ada banyak ya gitu. Ya artinya kita memang di lingkungan itu terus gitu. Saya pun dulu setiap hari Rabu saya ingat sekali di rumah saya selalu ada Om Benny Liku, selalu ada Om Yong, selalu ada Om Bob Tutupoli, selalu ada Om Tula dan sebagainya yang tergabung dalam band jazz yang namanya Crescendo. Itu ada studio latihannya gitu Enggak, memang di full rumah band? aja, di rumah. Ngobrol gitu aja gitu ya. Ngobrol di rumah, Jam session gitu ya? Enggak, mereka latihan beneran karena mereka main, Oke. bener-bener main gitu. Pro lah ya. Profesional, bener-bener profesional. Om Edi Karamoy gitu-gitu yang tingkatannya seperti itu. Jadi ya saya lumayan kenal lah sama para musisi dari zamannya ayah saya sampai zaman sekarang gitu. Seperti yang saya bilang juga ada Om Anto, ada Om Dani, itu semua teman-teman kami gitu ya. Apalagi ada Mas Adi di sini, Mas Adi ntar lebih bisa menerangkan bahwa kami semua di sini bersahabat gitu loh. Ya. Gitu ya. Bandnya apa aja itu dulu tuh nama-nama bandnya itu? Bandnya siapa? Si Om itu semua itu tuh yang Macam-macam ada, legend. macam-macam band itu dari, waduh kalau mau cerita dari nolnya tuh ada band yang namanya Galaxy. Kalau perlu nanti saya temuin sama seorang guru besar saya banget yang legendaris namanya Om Freddy T, itu gitaris yang 70-an itu ya berarti ya. gurunya semuanya lah gitu. Ya. Om Freddy itu ya, guru termasuk guru saya gitu, dan saya sampai nangis ya. Pokoknya kalau saya diajarin sama grupnya ayah saya pasti nangis gitu, karena suruh main Blue Moon aja gitu, teng teng ceng ceng ceng, kok gitu sih mainnya, gimana dong, teng teng ini ya curhat gitu. Sampai nangis pokoknya ya. Pokoknya kalau saya belum nangis ya nggak berhenti. Itu karena kalau saya mainnya ngaco, artinya kalau teng, ada yang tahu lagu Blue Moon nggak sih? Teman-teman nggak ada yang tahu kan? Kalau Blue Sky baru tahu kan. Ya kalau pemain jazz atau yang sering ke kafe atau pemain band terus tidak tahu lagu Blue Moon, tolong dijadikan tahu. Karena saya ngamen lama sekali gitu. Mulai dari gajinya 1.500 satu malam sampai gaji saya 150 juta satu malam. Nah ini Jadi penting, agak-agak. karena ini klarifikasi yang perlu juga diluruskan. Banyak teman-teman musisi, anak-anak muda, generasi milenial ke bawah, bahkan alfa, karena belum tahu Pak David Klein, saya perlu jelasin. Sebetulnya dulu salah satu partner saya namanya Andre Supriyanata, dia juga juara Lore, tapi Jakarta. Nah,
Jawa Barat lorenya lu itu ya. Iya, Iya. David Klein itu zaman lore origin. Ya, itu tingkat anak-anak. Anak-anak. Jadi Itu tahun berapa itu? 70. Tahun 78. Tahun 78 untuk Jawa gitu. Barat, saya untuk DKI Ya. Andre. Ya, nah kan belum lahir kan Ya, itu kan, ya, belum lahir. Jadi jangan kaget kalau Ya. Setelah itu Nggak baru. tahu. Tapi karena Andre kan di Sumberia Jakarta. ya. Saya pusatnya lore organ itu di Bandung, di Nah, negeri. anak-anak yang komplain dan ngata-ngatain itu semua lore aja nggak pernah denger soalnya. Ngata-ngatain apa sih? Nanti kita bacain. Nanti kita bahas, kita baca satu jangan persatu. saya emosi loh ya. Pasti serem banget kan? Ngeri loh. Udahlah, jangan bikin saya emosi. Saya nggak pernah marah, beneran. Jadi lore aja nggak tahu kan? Itu lore itu dulu terkenal sekali soalnya Ya. gitu. Kayak sekarang Ya. Yamaha dah gitu lore ya. itu adalah produk yang namanya General Music dari Italy. Oke. Italy sih. Gimana pasti? Enggak, kalau milenial Itali. taunya L'Oreal gitu loh. Jadi sekarang gitu. Ini lore origin Ya, gitu. dulu ada lore organ. Jadi yang saya perlu luruskan bukan berarti Pak David Klein ini against anti musisi gitu. Enggak, karena beliau sendiri adalah musisi, berangkat dari musisi. Justru kita balik lagi ke diskusinya tadi, apa itu FOH, front of house. Karena Ya, konteks pembicaraan kita waktu itu adalah lu salah kalau komplainnya ada di FOH engineer. Nah, Oh, ya. latar belakang FOH. Ya, tentunya dari zaman Woodstock 1969 itu kan sebenarnya adalah titik permulaan yang disebut profesional audio itu ada. Ya, jadi waktu itu ada kejadian sangat berat gitu bahwa diperkirakan 50.000 orang penonton. Maka si sound engineer-nya ini ya, ini PR ya. Sebenarnya bukan PR sih, saya lupa aja namanya, jadi saya bilang PR aja. Iya, strategi dosen banget ya. Saya lupa aja namanya, yang inget Clay namanya. Clay Studio 41 itu inget terus, dan dia juga yang bercerita ke saya ya, Om Clay itu dulu yang menciptakan, bisa dibilang salah satu yang menciptakan Krakatau. Salah satu pendiri ya. Salah satu pendiri Krakatau itu Clay di Bandung ya, dengan Pra, dengan Dwiki, dengan Budi ya, dengan Mas Doni. Gila ya. Itu orang-orang yang bangun Gunung Krakatau tuh di Selat Sunda berarti. Bentar, saya lumayan nggak ngerti. Krik. Krakatau, Lanjut. Maksudnya Krakatau band. Bukan gunung, bukan. Kita kan lagi ngomong band. Oh, iya, atur aja dah. Gitu. Emosi lama-lama nih. Plak gitu langsung. Ya, jadi gini, untuk FOH. semua yang saya sayangi, para musisi, para penyanyi, ya gitu, para seniman bahkan gitu. Karena saya terlahir mau tidak mau sebagai seorang seniman. Kata semua orang seperti itu, walaupun saya tidak merasa saya seniman gitu. Saya senang seni, tapi saya tidak terlalu seniman gitu loh. Ada yang benar-benar seniman gitu, yang benar-benar ya, jadi nggak ada mikir apa-apa, yang penting dia udah di langit kesekian tuh Ya. gitu. Kalau apa namanya, bahasa saya kan selalu gitu ya, ada langit-langitnya gitu karena menurut saya memang ada langit di atas langit, itu menurut saya benar Ya. ya. Jadi ada FOH di atas FOH, menurut saya benar juga gitu. Jadi biasanya kan kita kalau lihat konser besar gitu kan, panggungnya ada 3 tingkat gitu Ya. itu yang FOH yang di belah mana coba, yang Tengah. di bawah, tengah, atau atas? Biasanya bawah ya. Bawah ya, Ya. karena kamera yang di atas kan. Yes. Yang paling atas baru lighting ya, Ya. gitu nggak sih? Dan suara dari main yang utama itu kan FOH betul-betul denger di titik yang paling center, ya, paling tengah. kita sebut sweet spot atau hot spot. Makanya tadi Pak David menjelaskan house in front of the Ya, house. karena itu adalah house-nya para artis. Sekali lagi kita harus menghargai bahwa artis-artis ini kan memang bekerja sangat keras gitu. Ya. Ya, memang benar-benar bekerja sangat keras, dibantu dengan tim khusus gitu loh. Ya, jadi bagi yang belum menonton film Bohemian Rhapsody. lagunya gimana? Mama. Itu Mama. Bohemian Rhapsody ada lagi kan lagunya sendiri kan? Beda, itu Beda. adalah lagu yang terpanjang di dunia yang Ya. dipublish. Hmm. Bener, makanya nonton filmnya yang bener, jangan nonton film yang aneh-aneh. Oh iya, siap. Yang aneh-aneh 2% aja. 98%-nya yang mendidik gitu loh. Nah, Ya, setuju aja dah. teman-teman, gitu loh. Baru main TikTok ganti slot, main TikTok ganti slot. Kapan main slot sebenarnya di Las Vegasnya? Waduh.
Ampun Raja Gitu. Terakhir. Jadi Ya, front of house. kacau. Tapi saya pernah ke Las Vegas loh, beneran, saya nggak bohong. Ya, saya pernah ke sana beberapa kali gitu dengan pin band itu. Oke. Gitu. Jadi saya cukup dikenal di sana, bahkan saya dulu pernah menemani si Fritz and Roy. Jadi show ya, untuk show ya. Dengan singanya itu. Hmm. Saya dijadikan umpan waktu itu mau. Tapi Dan tidak jadi dimakan-makan. Dia Pak nggak Chandra. makan, iya. Dia nggak mau. Makanya namanya Daniel Klein. Baru pulang Indonesia jadi David Klein gitu kan. Karena yang nggak dimakan singa kan Daniel. Nggak dimakan api, ngaco aja. Ya sama singa. Gimana sih? Sama saya juga ya. Iya. Pak Yos ini pendeta ya? Hah? Enggak, tukang natain kursi Oh, aja oke, di gereja oke. gitu. Saya pikir pendeta. Kalau pendeta saya udah mulai takut loh kalau mulai iya. Jadi Ya, Pak. intinya musisi itu kalau mau Ya. komplain itu salah kamar Salah, kalau di harusnya ke FOH. orang monitor dong. Nah. Jadi ada mixer monitor, dia itu benar-benar harus berhati singa. Dan berhati hamba yang melayani gitu kan. Kan Ya, melayani. Enggak, kalau dia tidak Para berhati musisi. singa, berarti dia itu pengecut. Nah, kenapa tuh? Jadi begitu, hei monitor gua, gitu langsung takut, nggak Oh, boleh begitu. oke. Jadi hatinya harus singa. Jadi begitu, monitor gua gak kedengeran nih. Ya sabar lo gitu. Kalau lebih berat dia loh sebenarnya. Harusnya gimana? Iya. Harusnya gimana? Nggak begitu kalau dia. Oke, kalau lu gimana? kalau- Gitu. Seandainya loh Iya. ya. Ini soalnya loh teman-temannya, saya tuh bukan sound engineer loh. Artinya saya bukan operator. Hmm. Saya tidak punya hati untuk menjadi operator, gitu loh. Ya. Saya terlalu melankolis sebagai operator. Jadi saya hanya ngajar profesional audio gitu loh. Saya ngajar para sound engineer, saya ngajar para operator supaya mereka punya standar kerja atau standar operational prosedur, Standard Operating Procedure. SOP kan? Ya. In English, Standard Operating Procedure. in Indonesia. Standar prosedur operasi. Bukan gitu. Loh, iya dong. Aduh, tambah Urutan kacau. kerja. Enggak begitu. Ada istilahnya lagi, nggak langsung di Indonesia kan begitu. Jangan pernah mouse jadi tetikus. Beneran. Jangan pernah mikrofon jadi pelantang. Nah, ya, Jangan itu. pernah, agak repot. Pelantangnya Nanti itu sesi sendiri itu gue pengen ngobrol banget itu. Karena diksi pembahasan Iya, itu nggak kata-kata dari tools kita, equipment kita, itu tuh belum tentu jadi semua- aneh, jadi betul. Nggak kemakan, nggak sangat keterima. aneh. Iya. Ingat nggak? Iya. Bener. Gue setuju. Betul. Sampai kita pernah waktu itu ada seminar besar gitu ya, seminar dari luar negeri yang datang. Ya, ya. Itu translatornya juga, Inggrisnya udah tapi dia nggak ngerti audio. Ya. Jadi kacau. So this mixer is made for more than 40 channel. This mixer aja udah oke. Jadi mesin pencampur ini udah kacau, Iya, balau. iya. Dikira mixer buat bikin jus ntar. Hancur, lebur, dan jadi tertawaan. Itu yang saya tidak mau gitu ya. Ya, Ya. teman-teman sekalian, yuk kita sama-sama memajukan pro audio di Indonesia, maksud saya gitu loh. Ya, saya sangat-sangat ingin gitu bahwa kita berbahasa standar gitu. Jadi tidak menjadi bahan tertawaan orang-orang dari negara lain. Jujur Setuju. saja dari Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, mereka sudah standar berbicaranya tuh sudah oke gitu. Ya. Misalnya XLR, RCA, quarter inch, TRS, TS ataupun yang lain gitu ya, routing matrix dan sebagainya itu standar pembicaraannya sudah begitu. Bukan kita mau ngejago, sama sekali tidak gitu. Tapi kita mengikuti standarisasi yang internasional. karena- Supaya bahasanya itu sama gitu. Gitu loh. Iya, iya setuju. Nggak mungkin kita gitu loh gitu Ya ya. kan Jadi- contoh jadi- kan, kita jack gitu aja gitu ya. Karena nggak ada standarisasi, orang kalau di sini ngomong, lu punya Akai nggak gitu? Akai itu merek, bukan bandanya. Bukan, pusing Bandanya kalau- namanya Pono Jack. Loh, betul kan? Itu sama kayak orang ngasih botol Ades, mintanya Aqua, ada Aqua nggak? Padahal mereknya Ades, padahal Gitu. Le Minerale gitu. Nah, Kan itu gitu kan. contoh diksi-diksi dalam. Nih seperti ini kan udah jelas-jelas Aqua. Iya. Tapi saya nggak mau, saya mau Aqua yang Ades. Nah, namanya Mau aku aja kades. namanya Boleh air dong. mineral gitu loh, bukan aqua. Tapi nah, itu sering banget kan. Cuman sebelumnya di part 1 kan kita udah bahas itu kan. Apa itu SPDIF, apa itu ADAT. Ternyata akarnya kan
Sony, Philips, digital interface. Iya. Nah, ternyata ada dasarnya gitu. Nah, TDIF, Tascam Digital TDIF, Interface. Tascam digital interface. gitu Ya, ya. jadi yang artinya memang mulai dari nol lah kita bangun sama-sama, terus harus dengan pikiran yang tenang gitu Iya ya. dong, iya Kalau dong. nggak kuat kita ngopi dulu Yo, sebentar. itulah perlunya berani belajar audio di sini dan ngundang pakar audio dan pengajar number one. Podcast Pro Audio nomor 1 di Indonesia. Harus tanya kepada suhu Raja Terakhir. Supaya nanti kalau di highlight Gitu. bagus. Nah, tadi seharusnya musisi itu ngomongnya ke monitor. Nah, apa sih yang menjadi pembeda antara FOH mixer dan monitor mixer? Oke. Kan gimana cara ngebaginya? Nanti kita akan lanjut ke broadcast mixer. Monitor dulu, Pak Ya. David. Silakan. Oke. Kalau FOH sudah jelas ya FOH ya. Ya, Atau orang semua ngomong menjadi FOH ataupun FOH terserah. untuk ke audiens lah pokoknya Ya. itu ya arahnya. Mixer itu ada operatornya yang memix channel 1 sampai channel 1024. Itu mereka mix menjadi stereo. Ya. Keluarkanlah di main loudspeaker kiri, main loudspeaker kanan. Jangan pernah bicara main loudspeaker itu sebagai FOH. FOH itu mixernya. Yes. Nah, itu juga Setuju diksi dong. yang sering ngomong, speaker FOH-nya apa ya? Nah, gitu. Itu sering gitu. Bener nggak? Padahal seharusnya main PA speaker. Betul. Main Gitu. loudspeakernya dapat sumber suaranya dari FOH, betul. Kan gitu. Tapi belum tentu itu adalah dapatnya dari main FOH, belum tentu. Percaya Ya. sama saya. Belum Ya. tentu dari main. Bisa saja dari auxiliary. Iya. Nggak ada yang tahu, bisa saja dari Yes. group, bisa saja dari matrix. Matrix ya. Ya, makanya jangan main-main sama saya. Saya kalau saya ngaco, pokoknya Sabar, ngaco. sabar. Udah, tenang. Nggak bisa. nggak bisa begitu. Iya, iya, Ya, saya hanya menerangkan Ampun, bahwa ampun. hati-hati. Nggak apa-apa, saya ampunkan. Kalau kita penpot ke kiri, itu kan biasanya keluar di kiri dong. Kiri. Penpot ke kanan, ada yang ngerti penpot nggak? Panorama potensio. Nah, kalau di sini, ini yang warna biru ya? Ya. Pak Chandra ya? Bener dong? Heeh. Tiket masuk ke sini berapa Chandra? Supaya orang bisa tahu solid state logic yang origin ini. Yang ini hanya ada satu di Indonesia. Serius, hanya ada satu di Indonesia. Karena saat ini kita sedang ada di Chandracom Studio dengan SSL Ya. Origin Origin ya? Mixer. Nyebutinnya Gitu ya. origin ya? Nanti kita akan bahas dan spill satu persatu ada apa. Kita gerbek semuanya alatnya bersama dengan Pak Chandra Setiadi. Itu akan perlu 2 minggu itu kalau semuanya. Mana cukup 2 jam. Terlalu banyak barangnya. Oke, FOH Monitor, ya. ya, FOH monitor. FOH. Berarti ada operator FOH. Ya. Gitu ya, yang dia sangat mengerti bagaimana memix seluruh sumber bunyi, apakah itu dari vokal, apakah itu dari keyboard, entah itu dari manapun itu, hanya ada 2. Kalau dia tidak dari mikrofon, pasti dia dari DI box. Coba perhatikan. Ya. Ya, tolong diingat bahwa rumah kita atau stage kita yang berisi para artis gitu ya, itu hanya ada 2 yang masuk ke main mixer kita atau FOH kita. Kalau tidak dari mikrofon pasti dari DI box. Ya. Karena Di iBox. karena itu DI box sampai hari ini masih sangat laku ya. Gitu. Yes. Kalau di sini DI boxnya apa ya? Pacarnya? Ada kebanyakan mic preamp sih. Kebanyakan mic preamp ya, bukan DI box ya. Ada juga dari IK Multimedia ada. Ada juga ya. Banyak. DI box itu Jadi direct ya. box. Ada kelak teknik, ada radial, ada banyak. Hampir semua pabrikan audio merek gitu ya mereka ngeluarin juga. Pasti ngeluarin box. direct injection box karena diperlukan gitu loh. Ya. Kalau sudah tidak diperlukan ngapain? Kan gitu. Ya. Tapi diperlukan. Jadi itu dulu. Jadi seluruh sumber bunyi masuk ke FOH, lalu si operator ini berpikir. Ingat ucapan saya bahwa tidak ada operator yang tidak berpikir. Mereka semua berpikir. Ini harus diapain nih? Drum ada di sebelah kiri sedikit, kita penpot ke sebelah kiri sedikit, mau dijadikan stereo sedikit boleh, tapi drumnya tetap panoramiknya di kiri. Ya. Sebelah kanan ada keyboardis yang menggunakan 6 keyboard.
tapi dia posisinya di sebelah kanan. Hmm. Maka kita harus penpot ke kanan dikit semua supaya Supaya panoramiknya di sini drum, di sini keyboard. Itulah yang sering disebut staging gitu. Stagingnya harus benar. Positioningnya di Jadi mana? mereka berpikir, ya, mereka lagi berpikir begitu. Nih, aduh, ini pemain bassnya ke kiri ke kanan, udah saya taruh tengah aja, kan Ya. gitu kan? Ini Ya. kick gak bagus kalau di kiri, saya taruh tengah aja. Jadi jedik sama bassnya tuh katanya sih menikah, Ya. ya. Blending jadi Ya. satu, pulen. Katanya sih kawin. Ya. Udah kawin belum? Gue udah kawin 4 kali. Oh ya sudah kalau sudah. Tapi berhasil nggak kan gitu? Enggak serius emang gitu bahasanya. Ya. Gimana bahasa sama Kik udah kawin belum? Belum, baru pacaran. Ganti komedi aja. Enggak memang begitu bahasanya di seluruh studio. Gue sampai takut lu tadi ngomong suaranya sudah blending, pulen istilahnya. Gue takut dia pulen mbahmu. Saya takut digituin lagi saya. Ada apa sih dengan mbahmu itu? Anda yang ngomong. Iya, iya, tapi kan nggak ada masalah kan? Itu guru saya yang ngajarin gitu. Iya, iya. Opo nih mbahmu gitu. Iya. Itu guru saya yang aduh, semua itu makanya kalau mungkin kita kalau ngajarin orang tuh mesti hati-hati kali ya. Karena akan turun menurun. Tapi menurut saya itu joke yang baik menurut saya ya. Kalau Ya. tiba-tiba itu Supaya kita ingat leluhur. karena bangsa yang menghargai sejarah Iya. itu adalah bangsa yang besar. akan menjadi bangsa yang sangat besar. Merdeka. Ya, dan saya yakin kalau Anda memilih istri saya sebagai wakil untuk Coblos saya gitu kan. Udah dibilang gak nyala kemarin. Udahlah, Ada. sekarang mau kampanye aja terus lah. Iya, Derek Box tadi Ya, musik oke. kenapa masuk Derek ke Bob masuk ke FOH, dia mikir, itu salah satu mikirnya. Orang mungkin hanya mikir bunyinya enak atau enggak. Enggak gitu. Basic mixing sebelum ngapain, entah itu di recording, entah itu di broadcast, entah itu di film industri. Si FOH ini, si operator ini lagi bener-bener kita nggak bisa ada orang baca pikiran orang, setuju nggak? Jadi Ya. si operator ini lagi mikir gitu. Kan gitu. Kita nggak tahu yang lagi dia pikirin apa kan gitu. Dia lagi pikirin ini bunyi ini dari channel yang mana gitu loh. Dia boro-boro mikirin yang lain, dia hanya aduh ini dari mana gitu loh. Akhirnya ketemu gitu loh. Ya, karena mixingannya sudah bagus. Gitu loh. Menurut banyak orang mixingannya sudah bagus, tapi si operator sendiri karena detail dia tahu ini bunyi ini dari mana gitu. Oh, ternyata dari alat ini kan gitu. Dia matikan dan sebagainya. Itu adalah kerjaan operator FOH untuk memixing untuk kebutuhan audiens. Ya. Begitu kan? Bukan untuk kebutuhan artis. Ya. Sekarang kita bahas artis, musisi Artis ke monitor. artis itu kan adanya di house, di stage. Ya. Mereka punya mixing, punya wages sendiri. Apalagi sekarang wages itu sudah hilang, mereka punya personal monitor. Ya. Benar-benar personal loh, nggak main-main. Ya. Ya, biasanya personal monitor itu berupa in-ear. Itu yang sering kita sebut IEM gitu ya. Ya, Tulisannya. tolong sebutnya IEM in Indonesia, IEM in English, English. karena it stand for in-ear monitoring In-ear system. monitoring system. Ya. Ya. Tolong IEM atau IEM, jangan pernah IEM. Nah, iya, nanti yang datang kopi. Iem, yang datang kopi kalau udah kayak gitu. Belum tentu punya bukan. Sama pisang goreng. Enggak IEM juga. Kadang Rina namanya. Oh iya 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 iya. Enggak harus IEM. Iya, iya, Begitu iya. jangan merendahkan nama orang dong. Iya, iya. Nggak boleh begitu. Padahal enggak. Baik. Padahal enggak. Gua ngomong IEM itu sebetulnya dari akar katanya adalah IM. Enggak, karena dulu ada film IEM pelayan seksi kan. Nah, itu. Sebenarnya itu asal muasalnya. Iya, akhirnya menjadi sebuah culture sehingga Bahwa IEM IEM itu pasti adalah pelayan gitu loh. asisten rumah Padahal tangga. udah jelas Iya. inem, Iya. bukan IEM. Kenapa lu paksain? Tontonannya. Ditambah kacau udah nggak apa-apa. Iya. Pokoknya Tontonannya ketahuan. dulu itu harus nonton. Ya. Harus kalau dulu karena nggak bisa nonton di mana-mana kecuali di Cuma bioskop. TVRI juga sama Iya, bioskop. iya kan? Iya. Karena iya. itu ada lagunya malam minggu ke bioskop. Gimana sih lagunya? Lagunya Malam Benyamin. Minggu ke bioskop.
Nah. liriknya. Liriknya. Nah, tadi si monitor itu kan ada mixer sendiri yang outputnya. Larinya kalau sekarang ke in-ear monitor. Oke, sebelum ke in-ear dulu nih. Ini kita bicara konvensional dulu. Oke. Ketika outputnya kita ada beberapa monitor nih. Iya, wedges. Ya. Wedges itu dalam bahasa wanita. Itu adalah sepatu yang gini. Oke, heels ya. Weh, ada heels, ada wedges. Iya. Kalau heels kan tajam. Kalau wedges enggak, dia Yang pendek, ceper. bukan, tingginya sama, tetapi kalau wedges itu nggak tajam. Ya, segitiga lah kira-kira. Segitiga beneran gitu, ya. berisi gitu. Betul. Makanya kita sering nyebut speaker monitor itu wedges Karena shape. karena mirip dengan Wedges. sepatunya Wanita. kalau ada cowok yang pakai, boleh nggak? Ya, boleh. Itu namanya Laura. Lanang ora wadon ora. Ini terlalu bergaul Bapak ini. Bahaya sekali. Oh, jadi ini ilmu lagi ini. Itu akar kata dari wedges. Wedges itu adalah sepatu Ya. wanita. Ya, wedges shape. Kita bilang, Ya. karena gini, teman-teman netizen ya, karena seringkali kita kan ngeliat monitor sebetulnya tuh speaker aktif yang dia biasa dipakai buat PA, stand speaker, main ditidurin aja. Aduh, itu Sebetulnya penting loh, penting. Aduh, kemarin Iya. saya lihat tayangan yang sangat menarik dan harusnya diperhatikan dengan benar. Itu wedgesnya ngadepnya bukan ke telinga, tetapi mending kalau ke dengkul. iya, karena diberdiriin lagi gitu ya. Jadi arahnya nggak ngadep, Ditidurin, Oke. tetapi nggak diginiin. nggak dimiringin. Gitu. Nggak biasanya dia bisa miring sedikit, bisa miring banyak. Iya. Ada dua dia shape-nya. Itulah yang terjadi banyak pemaksaan karena speaker-speaker yang seharusnya buat PA system Giniin, Ya. kalau diganjel bata masih nggak apa-apa. Ya, Kalau supaya diganjel nggak di ngelundung. iBox, sayang di iBox-nya. Lo tau nggak kenapa diganjel bata? Karena banyak terjadi penyanyi main nginjek itu langsung geludak sampai seorang-orangnya gitu kan. Karena itu diganjel bata. Itu diganjel bata. Enggak, Gitu. maksudnya diganjel bata itu supaya sudutnya pas ke sini. Ya. Kan kalau enggak dia lurus. Karena kuping kita bukan di dengkul. Bukan. Kuping kita ada di sini Otak sehingga kita yang ada di dengkul. itulah akar kata wedges shape untuk Yes. stage monitor Iya. supaya arahnya ke telinga Dan kita. itu ilmunya lumayan banyak, artinya kita mau menggunakan wedges yang seperti apa, apakah tweet to tweet, artinya apakah Twitter ketemu Twitter, Oke. apa fungsinya kalau Twitternya atau woofer ketemu woofer, Twitternya split, apa fungsinya, apakah kita pakai satu atau dua, itu ada juga ilmunya. Ya. Yang tidak sulit, sekali lagi saya tegaskan kalau ada orang menerangkan basic-basic seperti itu menjadi sulit, laporkan ke saya. Ya, Gitu ya. biar saya laporkan lagi ke yang berwenang. Oke, jadi hubungannya aduannya ke sini berarti ya. Betul. Ya, Instagramnya David Klein. Nah, ini aduannya di sini gitu. Tadi caranya saya tahu Nah, ya. ntar gua ajarin Ya. lagi. Nah, sekarang outputnya. Pak Yosua kan outputnya banyak itu kan, Ya, wedgesnya ada, gitu ya. kan. Itulah yang membedakan mixer FOH dan monitor karena yang dipakai outputnya bukan LR-nya gitu. Bukan, betul. Betul sekali. Penjelasan selanjutnya. Betul. Kenapa harus Ya. dari auxiliary karena Ya. banyak atau gimana? Kan ada yang namanya main out, Ya. oke? Ada yang namanya auxiliary send. Yes. Oke. Kalau kita belum mengerti auxiliary send, ya harus belajar dulu baru saya bisa menerangkan. Tapi pada intinya begini. Kalau kita punya mixer monitor, itu misalnya auxiliary send 1 akan lari ke pemain gitar. Ya. Ya, saya lebih bagus bahasanya gitu. Ya. Ya, jangan pernah bahasanya auxiliary 1 lari ke gitar. Karena gitar nggak punya kuping. Ya. Yang punya kuping gitaris. Gitaris, ya. Tolong diingat. Ya. Auxiliary 2 lari ke keyboardis. Ya. Bukan keyboard. Ya. Keyboard tidak punya telinga. Gitu loh. Oke, auxiliary 4 lari ke suling besi. Aduh, capek. Flute. Capek. Jangan dong, flute. Ya. Gitu loh, ya. Suling besi yang kecil tuh apa namanya? Oh, piccolo, dodo. Iya. Enggak, jangan sampai begitu. Kita bangsa yang maju ya. Terus ampun. masih ditulis lagi itu kadang di lakban mixer analog itu suling, besi gitu. Aduh, jangan gitu dong. Ampun deh. Enggak, saya takutnya ada yang komen, "Bapak ini songong sekali sih, ngejago." Gitu kan.
Terus ada yang ngesennya ke saxophone nulisnya sex tapi pakai E. Ini kan bikin kacau engineer-nya mikir kan? Gini loh. Dulu itu kan belum ada Google. Sekarang ada Google. Nah, itu dia. Google aja gitu loh. Nggak usah itu. Sekarang ada namanya AI. Ya. ChatGPT. Ya, artificial intelligence. Apa? Ya. Jadi itu sebabnya kenapa spek dari sebuah mixer monitor itu harus auxiliary-nya banyak gitu ya. Jangan dipaksain. Dan percaya atau tidak, dulu itu mixer monitor itu tidak ada pen. Ya, karena nggak perlu Nggak perlu. kanan kiriin gitu ya. Nggak Ya. perlu, sama sekali nggak perlu. Yes. Ya, jadi mixer monitor adalah mixer monitor gitu loh. Iya, dulu ada tuh apa ya Pak Steady dulu ya yang Crash kalau nggak salah dulu tuh juga betul-betul keluarin dedicated for monitor. Jadi banyak. auxiliary-nya banyak, terus Gini, yang dibilang Pak masalahnya David gini, tadi, nih. penpotnya nggak ada. Gini Pak Yo, saya punya pengalaman yang sangat buruk. Ya. Benar-benar buruk. Jadi waktu itu kan saya udah bilang saya harus tidak bisa menolak, harus mengoperate Elva Jazz and Pop Choir. Elva Jazz and Pop Choir yang menang 10 kali berturut-turut kalau nggak salah, atau 6 kali berturut-turut menjadi juara dunia. Itu Kang Elva Sesiore ya. Ya, Bang El itu jago sekali untuk meng-create seorang penyanyi ya. Bilang saja siapapun yang angkatannya Vina, angkatannya Ute, angkatannya He's the man lah ya. He's the man gitu ya. Sebut saja angkatannya Sherina, angkatannya siapapun itu gitu. Pasti kebanyakan dari Bang El. Sorry aja nih buat yang lain, bukannya nggak ada, tapi kebanyakan itu kita itu sangat mengakui Bang El itu untuk meng-create seorang menjadi musisi yang baik itu sangat-sangat cepat, dan sangat-sangat dia bisa baca orang, ini percuma nih gini-gini nggak bisa diapa-apain gitu. Ya. Tapi kalau ini keponakan saya yang namanya Yofi ini, kalau saya bikin gini bisa jadi nih. Ya jadi kan gitu. Iya. Itu Bang Els juga ya. IL saya yang Yofi itu keponakannya Bang El. Iya, makanya salah satu yang ditelorkan, dihasilkan dari seorang. Banget. Dan sentuhan. lain-lain. Ya. Dan lain-lain. Gitu loh. Saya beranjak dari situ gitu. Dari 1981 saya sudah dimanja oleh Bang El. Karena ayah saya dengan ayahnya Bang El itu bersahabat. Gitu ya. Jadi terus saya jadi anak yang disayang lah gitu. Banyak yang iri gitu. Karena menurut Bang El saya punya swingingnya bagus gitu loh. Ya. Karena basic yang nangis-nangis tadi itu gitu. Iya. Gitu. Ya. Jadi balik lagi, begitu aux 1 ke gitaris, aux 2 ke keyboardis, aux 3 ke pemain flute, namanya apa? Flutuis ya. Atau fluter. Apa dong namanya? Enggak kan gini, keyboardis, vokalis, gitaris, basis. Kenapa bukan drumis? Ayo, ada yang tahu nggak? Kenapa itu sejarahnya? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya kan, keyboardis, gitaris, basis, vokalis. Begitu drum, bukan drumis. Kenapa? PR ya. Berarti ini dia lagi lupa. Betul. Udah, kita tahu sama tahu aja. Iya. Orang itu tidak luput dari kelupaan dan kesalahan. Ya. Jadi tolong kalau ada hilaf-hilaf kata dari saya, tolong dimaafkan. Jangan ada dendam ya. Karena nanti kalau ada dendam nanti ada lagunya. Ya udah, jadi kenapa jadi drummer bukan drumis? Karena kalau drumis itu dalam bahasa Inggris menjadi damis, dam itu bodoh. Bahasanya nggak enak gitu. Itu drumisnya. Jadi emang ada gitu. Sejarahnya gitu ya, jadi drummer gitu ya. Jadi pakai ER aja supaya nggak itu gitu. Kebetulan saya kan di Inggris hanya 26 tahun. Jadi saya agak-agak kalau speak Inggris saya agak-agak. That's why you are so British. Your English. I'm you know. Jadi dia kalau pas lagi pulang kampung ke Inggris dipanggil Sir gitu. Sir David Klein gitu. Karena serius saya punya pengalaman aneh gitu loh. Ya, beneran. Saya itu belajar bahasa Inggris itu sejak saya SMP kelas 1. Serius. Udah punya dream mau ke sana bener ya. Ya,
pokoknya saya mau bisa bahasa Inggris aja Ya. dengan benar. Pada zaman itu loh Ya, ya. dan mahal sekali. Saya harus ngamen beberapa Iya. kali baru bisa bayar. Iya, kalau Namanya anak-anak sekarang lahir ceprot aja nangisnya bahasa Inggris sudahan. enggak. Enggak gitu. Itu yang urusannya dengan mikrofon itu. Sama urusan dengan frekuensi. Ya. Semakin kesini bayi itu frekuensinya semakin rendah kalau nangis. Serius ya? Oh iya, Gitu dulu ya? dulu Why? baby cry itu selalu 3,5 kHz. Really? Now? Yes. All babies, human babies. Ya. Semuanya gitu. Nggak ada yang nggak ada kan? Jadi 3K gitu dulu. 3,5 K is a baby cry. Oke. Baby cry Oke. frekuensi. Standard. Dominan frekuensi. Iya, di dunia. Oke. Jadi kalau udah ngomong, ini bayi gua nih. Kok lu tahu? Nangisnya gini soalnya. Kenapa? Ada nadanya. Dodol. Mana ada nadanya? Gitu semua gitu loh. Oke. Itu hanya. 3,5 kilohertz. Ya, ya. it's a dominant baby cry frequency. Emang sekarang lebih low? Sekarang lebih low karena kebanyakan makan vitamin low ibunya. Enggak, ya ampun, tetap aja 3,5 kHz. Ya, tolong Ya. dimaklumi ya netizen karena kadang antara bercanda sama serius nggak ada bedanya. Ya, gitu ya. Masa sih? Ya. Banyak loh yang ngomong gitu. No, this Banyak yang ngomong. This- Berarti bener, Om. That's why. Enggak, belum tentu. no, this is an English joke gitu loh. Orang Inggris joke-nya kayak begini, jadi jangan kaget. Hampir rata-rata teman-teman saya UK gitu tuh mukanya lempeng aja dia mau dagel mau enggak gitu. Gitu ya, kayak Mr. Bean ya. Kalau ini bukan Mr. Bean, ini preman pensiun. Enggak, serius. Jadi waktu itu tiba-tiba saya lagi jalan gitu ya di London. Dulu saya tinggal di Golders Green, itu daerah orang Jewish. Oke. Orang Jewish Ya. di Golders Green. Setelah Golders Green baru ada tempat di mana di situ banyak orang Indonesia. Ya, ya. Saya lagi jalan itu pertama-tama kalinya saya di sana, belum waktu kuliah, masih senang-senang gitu. Kuliahnya masih misalnya sebulan lagi gitu. Ya, ya. Kita jalan terus tiba-tiba, "Are you Asian?" "Yes." "Can I hear him?" "What?" "Can I know your name?" "What?" Maksudnya gitu. Karena susah memang ya ini. Iya, can I nick your name? Iya. Gitu loh. Ah. Orang kan ngomong, "What is your name?" Kelar Iya, dong urusannya. iya. Kenapa mesti can I know your name? Ah. What? Kuat? Gitu jawabannya, pusing amat. Susah, orang British tuh agak udah ini ngomongin apa nih? Iya. Jadi FOH hanya berbicara L dan R, Yes. Monitor berbicara left di dan right. Monitor berbicara banyak auxiliary. auxiliary. Ya. Yang mana operatornya yang lebih sibuk dibanding FOH atau monitor? Pertanyaan yang juga ditanyakan, duluan ngeset yang mana dulu? Monitor dulu atau FOH dulu? Kalau Ya. saya dipaksa untuk menjadi operator, Ya. kayak bukan dipaksa sih, Bang El minta tolong ke saya untuk mengurus IGP ini, Alpha Jazz Pop Inquiry. Akhirnya setiap tahun harus main di Korea gitu. Oke. Itu 40 open mic itu difficult. Mhm. It's not an easy job. Ya. Oke. So, Ya saya jadi terpaksa jadi sound engineer pada masa itu, terpaksa jadi operator gitu loh. so what you did first? Selalu saya akan melakukan yang ke audience. Oke, FOH dulu. Yes, kalau saya Ini versi Pak David Klein. Sekali lagi, ini tidak ada tidak ada keharusan tidak pattern ada. yang benar Tapi atau salah. logikanya adalah yang membayar artis itu siapa? Iya, si Audience audiens atau beli operator? tiket, ya kan? Beli Iya. tiket ya kan? Betul dong, Iya, bukan artisnya sendiri dong. Ya. Berarti kita harus mementingkan yang bayar kan? Yang bayar kan audience. Cengli. Yang dia dong. Iya. Kalau nggak seceng nggak dibeli dong. Iya dong. Wah. Mm-mm. Sikatan. Enggak, cengli itu seceng 5. Oke, lanjut. Nggak, itu goceng. Oke. Oke, Oke. jadi kita pentingin audience. Karena bahaya 40 open mic itu kalau nggak hati-hati, kalau dia nggak deket, udah pasti feedback aja. Ya. Jadi udah full nih, udah maksimum gain before feedbacknya udah segini, udah nggak bisa apa-apa nih. Yes. Setuju ya? Karena nggak bisa ngapain nih. Begitu lepas, begitu off axis, bye-bye. Baru kita bisa main. Oke, then baru ke Baru monitor. perlu nggak monitor? Nggak perlu. Bagus. Perlu nggak monitor? Nggak perlu. Bagus. Perlu nggak monitor? Perlu. Oke. Hanya bisa segini. Karena orang yang ngomong bagus itu buat dia sudah cukup Sudah suara cukup. yang dia Sudah dengar, cukup. ya. Tanpa monitor. Ya. Tanpa monitor. Oke. Jadi pada masa itu yang keluar itu hanya pianonya Bang El.
Oke. Karena Bang El itu ngotot menggunakan akustik piano, nggak mau pakai elektrik piano. Oke, jadi todong semua ya. Mikrofon, Grand piano ya. begitu urusannya miking, urusannya dengan monitor pasti feedback, kan gitu urusannya. Yes. Gitu loh. Makanya sekarang saya sangat berbahagia sekali bahwa orang ganti ke drum elektrik, ganti ke keyboard elektrik, Ya. gitu. Jadi Semua udah elektronik ya. elektronik artinya mic itu tambah lama tambah sedikit gitu loh. Ya. Berarti kan maksimum gain before feedbacknya akan naik, Ya. gitu loh. Ya, pelajaran-pelajaran seperti itu sangat basic gitu loh. Oke. Penjelasan yang paling gampang tentang gain before feedback. Silakan. Jadi misalnya kalau misalnya ini kita buka gitu, ini kita sebut gain yang warna apa nih Pak? Merah ya. Ini Itu ya. paling atas gain. Yang paling atas biasanya gain. Ya. Oke. Kalau misalnya normal yang paling atas itu gain. Oke, nanti di insert aja. Ya. Ya. Ini gain. Kita naikkan gain. Dengan adanya sumber suara. Cek. Sekeras mungkin. Iya, sampai kita dengar. Benar, jangan cek. Ya. Itu seperti dodol itu. Ya, Oke. kita cek yang sekeras mungkin. Sekeras mungkin kita cari gain. Oke. Ya, sampai Sampai hampir merah. ya. Bukan. Belum Kita sampai itu ya. Bukan feedback. Kita gain itu untuk mencari signal to noise ratio atau impedance matching yang benar. Ya. Cari dulu maksimumnya. Ya, Ya. tidak ada urusan dengan feedback. Tidak Yes. ada. Oke, hanya namanya aja. Terus jalan ke bawah dalam kondisi flat baru kita naikkan channel fader. Ya. Channel fader ini kita routing kemana? Ya. Dalam hal ini kalau kita ngomong monitor yang kita naikkan bukan channel fader, Oke. tapi yang kita naikkan auxiliary. Di sini banyak auxiliary-nya. Ya. Mana auxiliary-nya? Yang hijau. Ini auxiliary semua. Ya. Ya. Oke. Ada aux 1, aux 2 nanti di highlight aja. Oke. Yap. Oke. Baru kita buka nih. Tek. Bagi. Ning. Berarti mesti dipelanin dikit dong. Ya. Itulah maksimum gain before Before feedback, feedback. untuk auxiliary 1. Ya. Aux 2 saya buka lagi nih. Ning. Gitu lagi. Ya. Cukup. Gitu. Itu maximum gain Gain before before feedback aux 2. Aux 2. Ya. Jadi itu penjelasannya. Tadi Jadi- kita sepotong penjelasan tentang Jadi kalau aux 1-nya misalnya di jam 1, aux 2-nya di jam 1 juga misalnya, Ya. baru nging. Kalau aux 3-nya dibuka pasti 3-3-nya turun. iya, jadi jangan lupa mestinya gain dulu yang kita aturin, bukan apa-apa langsung Selalu. fader dulu gitu. Selalu tolong Ini dimaaf- tips-tips. Tolong dimaafkan. Begitu ada yang masuk ke professional audio mixer, itu yang kita urus gain. Baik itu line preamp ataupun mic preamp. Dan percaya atau tidak, mic preamp atau line preampnya mixer-mixer mahal, itu mahalnya minta ampun. And this is one of the best. SSL Origin. Waduh. Saya 2 kali tidak lulus loh Solicited Logic. Yang kedua, sebenarnya yang kedua saya lulus tapi saya tidak puas, jadi saya 3 kali belajar Solicited Logic. Gitu ya. Yes, di London. Alkemia namanya, sampai bangkrut. Karena sudah tidak bisa. Ngajar lu lagi sampai lu supaya lulus gitu. Jangan gitu dong. Jangan buka-bukaan begitu. Jadi dulu saya jadi bercandaan karena dulu Solicited Logic itu panjang. Oh iya. Aduh, gila, kita tangan nggak nyampe Nggak dulu. nyampe. Iya. Sebagai orang Asia kita yang lain. Jadi Dave, please the gain is. Iya. Saya nggak bisa dari sini, harus dari belakang sana, nggak nyampe. Gue inget banget itu. Dulu main gain harus di depan itu. Pas tadi itu Iya, apa? Crash Audio V12, lalu Midas Iya. yang Heritage. Terlalu yang ini, dulu terlalu gitu. panjang. Jadi karena atau kalau nggak pakai tatakan, Bos, Betul. di atas kita harus pakai Iya. dingkle di sini hanya untuk kita nyampe ke gain. Iya. Kenapa? Karena waktu itu mixer FOH auxiliary-nya juga banyak, bisa sampai 12 Yes, sampai nih. 16. Itu jadi banyak banget, Banyak 16. banget. ML 5000 Allen Head aja itu dulu udah jauh. Makanya Santai-santai aja, jangan emosi tapi. mepet semuanya. Ngomongnya jangan emosi, Buat santai tampol aja. juga nih. Santai aja. Jangan santai aja. Santai, jangan terbawa. Susah kalau terbawa emosi seperti itu. gila, gue jadi sumbu pendek kalau ngomong Ya. sama preman pensiun kayak begitu. Enggak, saya belum pensiun. Saya masih sadis. Tatonya aja masih seger. Terlalu sadis. Jadi enggak, sekarang saya ganti Mario J. Clow. Apa itu? Ada lagunya. Oh, Kalau ada yang tahu lagunya berarti gaul. apa itu?
Ya, karena matamu. Serius. Udah yuk. Yuk, jadi Satu tadi udah. bentar, kita ke monitor kan. Nah, tadi kita belajar satu FOH, kedua monitor, lalu ada satu lagi mixer namanya broadcast. Ya. Nah, oke, perbedaan signifikan. Apa itu broadcast mixer? Oke. FOH itu buat audiens yang ada di situ kan. Yes. Monitor mixer Artis, buat musisi. artis. Ya. Jadi kalau artis kurang apa, bilangnya jangan ke FOH tapi ke monitor ya. Yes. Kan gitu kan? Ya, itu konteks tadi untuk kita klarifikasi. Jadi lu ngomongnya harus ke monitor engineer. Iya, si FOH ini jangan diganggu, dia lagi bingung mengurus 3 juta penonton ini gimana Yes. kan gitu. Oke. Yang broadcast lebih bingung lagi karena dia bisa ditonton oleh seluruh Jutaan. planet. Iya. Kita nggak pernah tahu, tiba-tiba Ya. ada telepon dari planet Pluto yang katanya hilang. Iya. Suaranya kurang tebel nih. Ah, Padahal ah. di Pluto dengernya. Dari Pluto dia. Ya, itu masalah transmisi, Betul, bos. Gitu. transmisinya kurang tebel. Duh, Apa yang spesifik yang membedakan sebuah mixer broadcast? sudah jelas mixer broadcast ini karena paling banyak didengar orang. Tentu spesifikasinya jauh lebih tinggi dibanding mixer monitor ataupun mixer FOH. Jadi kita lihat dari banyaknya yang mendengarkan, betul nggak? Ya. Ya. Kita nggak pernah tahu ya, kalau kita membroadcast sesuatu itu yang nonton nanti berapa kita nggak pernah tahu. Ya. Seperti broadcast kita yang kemarin, kan Ya. kita harapannya hanya 1 juta kan. Ternyata yang nonton 1 miliar lebih. Iya. Sampai mau dibeli kemarin. Iya, karena yang ngomong provokator bener gitu. Langsung Enggak, bikin saya orang nggak mau emosi provo. langsung. Kenapa saya bikin emosi? Kenapa saya jadi gara-garanya? nggak ada urusan dengan begitu. Saya jujur kok. Saya berbicara apa adanya. Adanya apa itu yang saya Nah, bicarakan. itu dia. Ya. Jadi nggak ada rekomendasi. Rekomendasi siapa sih namanya kalau gitu? Kong kali kong namanya apa sih? Apalah begitu ya. Jadi oke, broadcast. Outputnya itu broadcast berarti biasanya 2 stereo. ya. Karena Benar-benar. larinya ke tergantung ya, dan misal broadcast radio berarti ke transmitter radio. Iya, biasanya gitu ya. sih kalau sekarang ke TV ya. Kalau ke TV misalnya yang masih terestrial berarti larinya nanti ke broadcast prosesor sebelum masuk ke transmitter Yes, TV-nya gitu banget. kan. Nah, Dan- sekarang kan sudah geser lagi nih. Bro, kan sekarang TV terestrial bahkan udah ditutup gitu Ya. ya. Sekarang semuanya goes to digital gitu. Oh ya, harus. Frekuensi cara mixing di broadcast apa yang perlu diperhatikan? Karena kan Betul. outputnya ini beda nih treatmentnya. Itu penting sekali. Apa? Penting sekali. Tips and trick. Tips and untuk trick mixer adalah broadcast. kita harus benar-benar berpikir mayoritas yang mendengarkan broadcast kita itu menggunakan loudspeaker apa? Apakah loudspeaker handphone atau loudspeaker TV atau loudspeaker dengan subwoofer 21 inch? Ya. Saya mau tanya, apakah ada smartphone yang punya subwoofer 15 inch aja deh? Itu dia. Karena kalau Ada sampai nggak? ada, itu ngangkatnya, iya kering, halo, gitu, gitu. Halo, gitu. Seneng banget sih lu. Keren, ya keren. Saya baru ada tahu Iya. Pak Yos begini nih. Biasanya jaim-jaim dikit gitu loh. Belum sempat ngomong halo soalnya, Bos. Oke. Ngangkat, halo. Iya. Jadi itu penting. Jadi kita membroadcastkan audio, entah nanti yang mendengar itu dari loudspeaker yang mana gitu loh. Mayoritas. Kan kebanyakan dari handphone. Ya, dari handphone, kadang dari komputer, kadang bahkan misalnya hasil broadcastnya didengerin di mobil sambil nyetir. Misalnya. Gitu kan? Ya Jadi kan? mayoritas yang Radio. mana? Itu jadi kita harus ada tombol-tombol tertentu waktu kita memixing khususnya untuk broadcast itu yang didengar di sini bisa, didengar di sini bisa, didengar Ya. di sini lumayan. Tapi kan nggak mungkin semuanya bagus. Ya. Prioritasnya yang mana gitu loh. Ya. Jadi selalu ada reference, selalu ada prioritas. Sama seperti kita lagi di FOH, kan gitu lagi serius kayak tadi, yang mau kita benar-benar prioritaskan itu artisnya apa audiensnya, kan gitu. Ya. Kalau tiba-tiba artisnya dari panggung turun marah-marah ke sini, Ya. saya nggak terima dong. Ya. Itu dia, karena itu yang jadi Nggak bisa saya perdebatan. digitukan. Bukan, maksud gua gini. Nggak boleh. Lu jangan buru-buru gitu. Gue jelasin dulu.
kadang-kadang yang jadi perdebatan baru lagi di Kan netizen. lucu, masa loncat-loncat dari panggung ke sini. Makanya gitu. Tentang ngeset tadi, duluan monitor atau duluan FOH Ya. dulu. Tapi kan tadi dari versi Pak David Klein, ya FOH dulu karena yang bayar tiket kan audiens gitu kan. Ribuan orang bayar di situ, itu harus diutamakan. Lalu kita monitor, lalu kita bicara tentang broadcast, tips and trick apa saja yang perlu kita perhatikan. Karena ketika sekarang kita broadcast insert itu broadcast. LUFS ya, bukan di BFS lagi. Ya, itu udah kita jelasin di part 1, apa itu bedanya LUFS Dan di dan BFS. DBFS. Nanti diulang lagi ini subtitlingnya gitu ya. Diingat ya. Ya. Nah, netizen seluruh Indonesia Raya, luar biasa kita hari ini belajar tentang FOH, monitor, dan broadcast. Dan ada satu lagi, kita sekarang lagi ada di Candracom Studio. Tepuk tangan buat Candracom Studio yang sudah ngasih tempat buat kita. Woo! Dan the one and only, ini kita privilege banget. Ini bukan studio komersil karena saya tahu alasannya bukan komersil. Kalau disewain bingung siapa yang membayar gitu loh. Harganya berapa? Bingung Enggak, karena tapi barangnya ya, tapi semua artis sudah coba. Berkelas. Semua artis yang berkelas sudah coba di sini. barangnya by the best. Artis-artis top tadi kita naik juga udah banyak lihat foto-fotonya juga. Ada apa saja di sini nanti kita akan grebek, nanti kita akan bedah alat-alatnya itu gunanya untuk apa, fungsinya untuk apa. Masih bersama dengan Raja Terakhir Pak David Klein dan kita undang hari ini ada Pak Chandra Setiadi. Band apa pada zaman Musisi itu? Indonesia musisi ya? Indonesia misalnya. Salah satunya Ahmad Dhani sih. Ya. Oh, kenal ya sama tadi. Tolong bilangin saya jangan dilempar mic gitu. Ya.